Halo guys, balik lagi sama gue Raffi Eka Putra. Dan hari ini gue sudah kembali beraktivitas menggunakan mobil ICE gue. Ini lebih tepatnya mobil diesel ya. Gue ada dua nih mobil harian, itu diesel dan bensin. Dan hari ini gue pakai yang diesel. Setelah gue sekitar 2 mingguan pakai yang VinFast ya. Gue pakai VinFast, gue bawa sehari-hari, temenin gue beraktivitas baik itu VF5 maupun VF34. Dan akhirnya gue kembali ke mobil ICE. Hal yang pertama kali gue notice ketika gue balik adalah ini mobil kan kosong ya, bahan bakar, dan gue langsung isi. Memang enak ya kalau pakai ICE, dia cepat pengisiannya gitu dan langsung dapat range yang banyak. Tapi kelebihan itu menurut gue masih belum sepadan sama hal-hal yang gue rindukan lah dari mobil VinFast yang gue coba 2 minggu kemarin. Pertama, oke, dia cepet ya. Ketika kita datang ke pom bensin langsung diisi, habis itu kita jalan. Kalau misalnya nggak ngantri, tapi biaya yang gue keluarkan tuh jauh banget. Gue untuk ngisi mobil ini full tank ya, menggunakan Pertamina Dex, itu gue bisa habis 800.000. Memang range-nya dia sampai 500 km kalau berdasarkan MID ya. Tapi gue kemarin pakai VinFast itu 800 km-an. Dan itu dua-duanya udah VF5 dan VF34. Secara rata-rata mereka konsumsi bahan bakarnya di 1:8 ya. 1 kWh dapat 8 kilo. Gue cuman habis 124 140 ya. Gue lupa segituan lah. 100 kecil kWh, dan gue tahunya rupiahnya. Gue rupiah itu gue cek dia tuh gue kalau pakai R3 ya, Residential 3 itu dia 266.000 lah pokoknya. Which is itu berapa persennya tuh? Lebih dari setengahnya kan, kayak cuman 30% atau 40% dari biaya yang gue keluarkan kalau pakai mobil ini untuk isi full tank gitu ya. Dan mobil ini nggak bisa nempuh 800 km juga gitu loh untuk full tanknya. Oke lah, nggak semua mobil mungkin borsa mobil gue gitu ya. Ada yang mungkin mobil 1:13 dan mungkin bensinnya juga nggak semahal Pertamina Dex, kita pakai Pertamax. Tapi secara hitung-hitungan gue rasa juga itu akan lebih murah VinFast jauh ya. Dan yang gue rindukan juga akselerasinya VinFast itu kan instan gitu ya, serta dia juga kedap, nggak ada suaranya, dan yang paling penting dia itu ganjil genap free guys, dia nggak kena ganjil genap kan. Dan gue itu sering banget beraktivitas ke arah Gatot Subroto, which is itu butuh banget buat gue terbebas dari ganjil genap. Oke, sesuai judul videonya ya, sekarang kalian pasti bertanya, lalu itu biaya kan pakai KWH-nya doang tuh, sementara VinFast itu dia baru kerasa murah kalau mobilnya kita beli tanpa menggunakan baterai ya. Ya, seperti yang kalian tahu, kita remind lagi ya, VinFast tuh punya 2 metode pembelian mobil, with battery dan without battery. Dan kita selalu, setelah kita coba, kita endorse yang tanpa baterai ya, karena dia dapat benefit yang banyak. Kita nggak perlu khawatir sama battery degradation, serta kita juga harga mobil lebih murah. Nah, oke, sekarang kita akan kembali ya, kita akan ke kantor, sampai kantor nanti kita akan bahas angkanya, kita akan bedah lebih detail. Gue akan cek lagi handphone gue habis VinFast itu berapa, serta kita akan bandingkan kalau misalnya kita menggunakan mobil VinFast ini beneran secara full 1 bulan ya, sekitar 3.000 kiloan lah gitu, bagaimana konsumsi listriknya, bagaimana biaya sewa baterainya, dan kita compare sampai per kilometernya dengan mobil ICE. Berikut datanya. Nah, sekarang seperti apa sih batas subscription VinFast itu? Well, sebelum kita spill apa itu subscriptionnya, kita akan bedah lagi lebih detail angka-angka yang tadi gue sebutkan di awal. Gue udah pegang handphone gue di sini dan gue udah cek lagi PLN mobile gue. Totalnya gue tuh habis 124 kWh lah ya. Itu tambah charging luar sekitar 130 kWh lah. Totalnya berarti gue kalau dikalikan tadi paket TDL yang gue sebut tadi 1715, maka dia tuh cuman habis selama 800 km ini 240-an ribu ya, segitulah. Dan kalau dikalikan ke 3.000 ya, pemakaian gue per bulannya itu cuma 800.000 aja. Jadi 800.000 bisa nempuh 3.000 km, bayangin aja. Itu kalau kita convert ke BBM ya, kita pakai mobil gue yang tadi gue pakai lah, itu 1:9, maka kita akan butuh sekitar 333 liter atau 4 juta rupiah biaya bensin. Kalau kita pakai mobil yang agak iritan ya, 1:13, angkanya turun jadi 3 jutaan rupiah, 2,9 sekian lah. Ya memang itu terlihat irit, tapi jauh lebih irit VinFast tadi. Oke, kan gue bilang ya, ada batas subscription-nya bang, berarti tetap harus nambah lagi. Kita tambah sekarang, let's say
tambah yang VF 34. VF 34 tuh untuk 3000 kilometernya dia itu di angka 1,582. Kalau VF 5 dia di angka 1413 ya. Dia lebih murah karena tentu baterainya lebih kecil dibandingkan VF 34. Kita ambil yang paling mahalnya. 1,582 ditambahkan dengan 900.000 tadi ya, itu masih di angka 2,4 juta rupiah. Masih jauh lebih murah dibandingkan 3 juta pakai mobil yang 1:13 itu. Jadi kalian bisa hemat sekitar 30% dari biaya energi setiap bulannya. Belum lagi kalian nggak perlu mikirin servis, kalian nggak perlu mikirin lagi pajak yang mahal, karena pajaknya itu cuma 400 ribuan aja, bahkan bisa lebih murah kalau SPDK LJJ kalian lebih murah lagi. Jadi pajak tuh nggak perlu kalian hitung lah. Kalau per tahunnya tuh hemat bisa sampai puluhan juta. Jadi setiap 5 tahunnya kalian bisa hemat sampai ratusan juta rupiah. Belum lagi kalian juga kalau pakai baterai subscription kalian tuh worry free, kalian nggak perlu mikirin baterai degradation. Pasti kalau di bawah 70% dia akan diganti baterainya oleh VinFast ya. Jadi baterai health kalian aman, 70% ke bawah ganti sama VinFast. Dan kalian juga dapat mobil yang harganya lebih murah. Let's say value mobil VF34 itu ada di angka 300 jutaan besar, hampir 400. Kalau kalian beli pakai subscription cuma bayar 277 juta aja, jadi kalian bisa hemat hampir 90 jutaan lebih ya. Itu luar biasa banget. Kalian dapat mobil yang lebih murah dan kalian juga dapat worry free. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi pakai subscription VinFast karena pasti untung, mobilnya murah, worry free, dan biaya bulanannya juga masih lebih murah jika dibandingkan dengan mobil bensin. Oke, nah itu dia details data dari penggunaan VinFast selama 1 bulan serta simulasinya bagaimana kalau dibandingkan dengan ICE selama penggunaan 3000 km dalam 1 bulan. Well, pasti banyak di komentar nanti yang akan bilang kalau wah degradasi harga VinFast itu ya, depresiasi itu parah banget, wah ini apa hitung-hitungannya belum dibandingkan dengan mobil yang super irit banget gitu ya. Misalnya kayak ada yang bilang nanti mungkin ada mobil kecil yang bisa sampai 1:20, 1:30, maka akan jadi lebih murah. Well, gue akan katakan itu semua kan terjadi ketika kita menggunakan extreme use case ya. Kita bisa dapat 1:30 atau 20 itu ketika kita bawa keluar kota. Dan gue tegaskan lagi, menurut gue pribadi mobil VinFast ini diciptakan untuk penggunaan dalam kota di mana semua infrastrukturnya sudah mendukung dan mungkin dipakai sekali 2 kali keluar kota gitu. Dan jangan lupa juga untuk masalah depresiasi harga, VinFast menjamin kita nggak akan dapat depresiasi di bawah 73% karena VinFast guarantee buyback guarantee selama 5 tahun itu nilai mobil kalian akan stay di 73%. VinFast langsung yang menjamin. Selain dia menjamin mobil, garansi mobil, dan dia juga menggaranti baterai kalau misalnya kalian pakai baterai subscription yang pastinya di bawah 70% kalian akan diganti baterainya. Jadi kalau baterai health udah drop di bawah 70%, nggak usah khawatir, VinFast akan ganti baterai kalian ke baterai yang baru sehingga kalian bisa menikmati lagi mobil VinFast kalian seperti baterainya waktu masih baru. Jadi worry free dari program subscription ini tuh tidak terbayarkan ya. Kalian bisa pakai mobilnya setenang mungkin, kalian tinggal fokus pakai, serta kalian nggak perlu lagi bayar maintenance yang mahal-mahal karena mobil listrik itu maintenance-nya murah banget. Pajaknya apalagi, pajaknya itu sebenarnya 0%, kalian cuma tinggal bayar SPDK LJJ ya. Administratifnya itu, nah itu semua tergantung kalian administratif area kalian berapa. Yang jelas pajaknya udah kayak motor, nggak mungkin sampai 1 juta rupiah, mungkin di angka 400 ribuan, dan itu murah banget. Jadi tetap ya, kalau kita tadi sudah bahas ya, secara user 5 tahun pun angka VinFast itu bisa sampai 30% lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan mobil ICE atau kompetitornya yang ICE. Jadi memang menurut kami tidak perlu diragukan lagi, VinFast merupakan mobil harian yang baik ya, dengan sistemnya yang juga memang masih diragukan karena baru VinFast yang mencanangkan, tapi sebenarnya VinFast sudah pikirkan matang-matang dan secara hitungan oke banget, masuk banget, serta kalian nggak bisa nilai dari worry free-nya itu karena itu kapan lagi kalian pakai baterai tanpa harus takut terkena battery degradation, karena sudah pasti dijamin kalau udah turun banget akan dibayar oleh atau diganti oleh VinFast. Ya, sekianlah video rangkuman dari kami. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe, komentarlah seperti netizen yang berbudiman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, serta ikuti terus perjalanan VinFast di Indonesia. Dadah!